Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pengantar manajemen sesi 9 atau pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai motivasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan Anda semua setelah mengikuti kelas pada kali ini atau setelah Anda melihat video ini, Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian motivasi, yang kedua, tujuan motivasi, yang ketiga, cara memotivasi karyawan, selanjutnya adalah teori motivasi. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian motivasi. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan atau mempertahankan perilaku individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi jika orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Ya, jadi seseorang dikatakan memiliki motivasi yang tinggi jika dia punya alasan yang kuat ya untuk mencapai sesuatu ya atau untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Ada 4 pola motivasi menurut Kate dan Nystrom. Yang pertama adalah achievement motivation. Achievement motivation adalah keinginan untuk berbuat sebaik mungkin tanpa banyak dipengaruhi oleh prestis dan pengaruh sosial, melainkan demi kepuasan pribadinya. Jadi untuk achievement motivation ini adalah seseorang akan berbuat sebaik mungkin ya atau sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain ya atau sosial. Nah, tujuannya adalah untuk kepuasan dirinya sendiri. Yang kedua adalah affiliation motivation. Di sini merupakan dorongan untuk melakukan hubungan lain atau pergaulan atas dasar sosial. Ya, jadi motivasi ini adalah jenis motivasi di mana seseorang akan berinteraksi dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain ya atau melakukan pergaulan atas dasar sosial. Selanjutnya ada competence motivation. Competence motivation merupakan dorongan untuk berprestasi, meningkatkan keterampilan, mencegah masalah, untuk meningkatkan mutu pekerjaan. Dan pola yang terakhir adalah power motivation. Power motivation adalah dorongan untuk mengendalikan keadaan, mengambil resiko dalam bertindak, perlu didukung oleh ketiga pola yang lain. Ya, jadi untuk power motivation ini muncul apabila didukung oleh achievement motivation, ya, keinginan untuk berbuat sebaik-baiknya dari dalam diri seseorang sendiri. Kemudian affiliation motivation atau pencapaian dengan melakukan hubungan dengan orang lain atau pergaulan, dan competence motivation, yaitu dorongan untuk berprestasi, meningkatkan keterampilan, dan mencegah masalah untuk meningkatkan mutu pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan memotivasi pekerja. Nah, selanjutnya perusahaan perlu memotivasi pekerjanya. Kenapa sih? Nah, yang pertama adalah mendorong gairah dan semangat pekerja. Nah, dengan memotivasi pekerja diharapkan gairah dan semangat para pekerjanya akan meningkat atau naik. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya meningkatkan produktivitas, mempertahankan stabilitas dan loyalitas, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan, mempertinggi rasa tanggung jawab, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Nah, jadi tujuan memotivasi pekerja ini ada beberapa ya, di antaranya mendorong gairah dan semangat para pekerja, meningkatkan produktivitas ya, sampai yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi terkait dengan penggunaan alat dan bahan baku. Nah, selanjutnya bagaimana cara memotivasi pekerja? Nah, ini ada beberapa pendekatan ya untuk memotivasi pekerja. Yang pertama adalah the strong approach.
Ini menekankan kewenangan sebagai pemimpin ya. Jadi memotivasi pekerja dengan menekankan kewenangan seseorang sebagai pemimpin. Yang kedua, the big good approach, yaitu memberi kondisi kerja dan tunjangan yang baik. Ya, jadi cara memotivasi pekerjanya adalah dengan memberikan kondisi kerja yang baik, ya, yang stabil dan memberikan tunjangan yang baik untuk para pekerjanya atau karyawannya. Kemudian yang ketiga adalah implicit bargaining. Ini adalah melakukan persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Jadi ada kesepakatan antara hasil kerja dan imbalan yang diperoleh. Kemudian ada competition, yang bekerja baik yang mendapatkan bonus yang sesuai. Ya, jadi yang bekerja dengan baik akan mendapatkan bonus yang sesuai. Dan yang terakhir adalah internalis motivation, yaitu polarisasi di mana motivasi Anda berasal dari diri Anda sendiri ya, versus faktor eksternal. Nah, ini merupakan beberapa cara untuk memotivasi para pekerja. Selanjutnya, pandangan memotivasi pekerja dalam perusahaan. Yang pertama ada model tradisional, ya ini dikemukakan oleh Frederick Taylor. Di sini pekerja dimotivasi oleh insentif atau uang. Jadi jika gaji atau upah karyawan dinaikkan, maka semangat bekerja mereka akan meningkat. Nah, ini merupakan pandangan motivasi atau model motivasi tradisional ya yang dikemukakan oleh Frederick Taylor. Kemudian yang kedua, model hubungan sesama manusia. Nah, ini dikemukakan oleh Elton Mayo. Kontak sosial antar pekerja itu sangat penting menurut Elton Mayo. Perhatian pemimpin pada buruh membangkitkan rasa memiliki sebagai anggota perusahaan, rasa solidaritas dalam kehidupan organisasi, pergaulan informal, dan sebagainya. Ya, jadi cara memotivasi menurut Elton Mayo tidak hanya dari sisi insentif, tapi bagaimana kontak sosial di dalam organisasi, hubungan antar pekerja, hubungan antar pemimpin dengan karyawannya. Nah, dengan memperhatikan hubungan sosial tersebut akan membangkitkan rasa memiliki sebagai anggota perusahaan, rasa solidaritas dalam kehidupan organisasi, kemudian solidaritas dalam pergaulan informal, ya, dan hal tersebut akan memotivasi pekerja untuk bekerja dengan lebih baik. Kemudian model sumber daya manusia. Pekerja tidak hanya termotivasi oleh uang atau ingin puas, tapi juga pencapaian. Manajer bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi perhatian kemampuan individu. Ya, jadi di sini motivasi pekerja tidak hanya oleh uang, tidak hanya dengan uang, tetapi memang ada keinginan ya untuk bekerja dengan lebih baik atau ada target yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan teori motivasi. Nah, di sini sebenarnya untuk teori motivasi sangat banyak. Di sini saya ambil 3 teori motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi klasik, kemudian teori hierarki atau teori kebutuhan, dan yang terakhir adalah teori X dan Y. Kita bahas yang pertama terkait dengan teori motivasi klasik. Ini dikemukakan oleh Frederick Taylor. Di sini, untuk teori motivasi menyatakan bahwa motivasi para pekerja hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologisnya saja. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan terpenuhi jika gaji atau upah atau barang yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan cukup besar. Jadi, jika gaji atau upah karyawan dinaikkan, maka semangat bekerja mereka akan meningkat. Teori motivasi klasik mengungkapkan bahwa manusia termotivasi karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologisnya, di mana kepuasan biologis tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya gaji atau upah yang diperoleh.
Ya, jadi untuk teori motivasi klasik yang digagas oleh Frederick Taylor di sini mengungkapkan bahwa seseorang akan termotivasi atau akan bekerja dengan lebih baik jika dia digaji dengan jumlah yang besar. Karena dengan gaji yang besar, ya seseorang tersebut mampu memenuhi kebutuhan biologisnya, ya atau kebutuhan sehari-harinya, ya. Selanjutnya kita masuk pada teori yang kedua, yaitu teori hierarki ya atau teori kebutuhan. Nah, ini juga yang sangat terkenal ya terkait dengan teori motivasi, yaitu dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pada teori hierarki, di sini teori meningkat ya dari paling bawah. Ini kebalik ya. Nah, yang pertama adalah fisiologi. Ya, pemenuhan untuk kebutuhan fisiologinya. Kemudian yang kedua, ya naik ke tingkat atasnya adalah rasa aman. Kemudian naik lagi ke atasnya adalah sosial, kemudian penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi. Nah, yang pertama fisiologis. Nah, ini ya. Jadi seseorang itu termotivasi untuk memenuhi bekerja dengan baik ya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan fisiologisnya apa saja? Ini contohnya ada rasa lapar, haus, pakaian, perumahan, seks, dan kebutuhan ragawi lainnya. Naik ke tingkat berikutnya adalah kebutuhan untuk memperoleh keamanan, yaitu keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Naik ke tingkat berikutnya, kita masuk ke kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan kasih sayang, rasa dimiliki, diterima dengan baik, dan persahabatan. Kemudian naik ke tahap yang berikutnya, yaitu kebutuhan untuk penghargaan. Nah, di sini seseorang termotivasi ya untuk melakukan sesuatu dengan baik untuk memperoleh rasa hormat, prestasi, status, pengakuan, dan perhatian. Dan yang terakhir, kebutuhan yang terakhir dari manusia yaitu adalah aktualisasi diri. Di sini dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, mencapai potensialnya dan pemenuhan dirinya. Nah, ini merupakan teori hierarki atau teori kebutuhan ya yang menjadi teori motivasi yang digagas oleh Abraham Maslow. Selanjutnya ada teori X dan teori Y, ya ini digagas oleh Douglas McGregor. Teori X dan teori Y mengungkapkan pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi tersebut. Jadi untuk teori X dan teori Y ini mengungkapkan ada dua pandangan manajer nih terkait dengan sifat manusia. Nah, untuk teori X ini ada 4 asumsi ya menurut manajer terkait dengan karyawannya. Yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi yang ketiga. Yang keempat, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait dengan pekerjaan yang menunjukkan sedikit ambisi. Nah, pada teori Y ini ya manajer memandang karyawannya secara negatif ya atau di sini diungkapkan 4 asumsi ya pandangan manajer dari sisi negatifnya atau secara negatif. Nah, sekarang bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X, ada pula 4 asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y. Yang pertama, karyawan menganggap kerja sebagai hasil yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosional untuk mencapai berbagai tujuan. Yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen.
Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas teori-teori terkait dengan motivasi, kita masuk pada variabel-variabel motivasi. Di sini ada 3 variabel motivasi. Yang pertama adalah motif atas kebutuhan. Selanjutnya, pengharapan atas lingkungan kerja, ya, atau ekspektasi. Dan yang ketiga adalah kebutuhan atas imbalan atau insentif. Nah, ini kita akan bahas satu-satu untuk variabel motivasi. Yang pertama adalah motif. Motif adalah faktor-faktor yang menyebabkan individu bertingkah laku atau bersikap tertentu. Motif menunjukkan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya atau inner need, yang menyebabkan mereka didorong, ditekan, atau dimotivasi untuk memenuhinya. Ya, jadi untuk motif sendiri itu ada di dalam setiap individu, ya, atau kebutuhan yang ada di dalam setiap individu. Nah, Scott menerangkan tentang motif adalah kebutuhan yang belum terpuaskan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan motif adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan guna memenuhi kepuasan yang belum terpuaskan. Ya, jadi jika seseorang ada yang ingin dicapai tapi belum dicapai, nah ini muncul dari dalam dirinya kan, bagaimana untuk mencapai target yang diharapkan atau target yang menjadi ekspektasinya. Nah, berarti yang muncul dari dalam dirinya ini merupakan motif. Kemudian harapan. Harapan mengacu pada pendapat Viktor Fromm, yaitu adanya kekuatan dari kecenderungan untuk bekerja secara benar tergantung pada kekuatan dari pengharapan bahwa kerja yang diikuti dengan pemberian jaminan fasilitas dan lingkungan atau outcome yang menarik. Ya, jadi untuk variabel yang kedua adalah harapan. Di sini seseorang memiliki harapan, ya, ketika dia bekerja dengan baik, dia akan mendapatkan jaminan fasilitas dan lingkungan atau outcome yang menarik. Terdapat 2 sumber besar yang mempengaruhi kelakuan individu untuk sumber harapan yang berkenaan dengan peranannya, antara lain tuntutan formal dari pihak pekerjaan yang terperinci dalam tugas yang seharusnya dilakukan, dan tuntutan informal yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang ditemui individu dalam lingkungan kerja. Jadi di sini seseorang itu akan termotivasi untuk bekerja dengan baik karena adanya ekspektasi atau adanya harapan. Jadi ketika saya bekerja dengan baik, saya akan mendapatkan imbalan atau fasilitas yang menarik atau imbalan atau fasilitas yang juga baik. Kemudian, variabel yang terakhir adalah insentif. Insentif mengacu pada pendapatan Robert Dabin yang menyatakan bahwa pada dasarnya insentif adalah perangsang yang menjadikan sebab berlangsungnya kegiatan, memelihara kegiatan agar mengarah langsung pada satu tujuan yang lebih menarik dari yang lainnya. Selanjutnya, Joseph Tivin mengatakan bahwa pemberian insentif sangat diperlukan, terutama jika karyawan tidak banyak mengetahui tentang hal apa yang dilakukannya. Ya, jadi ini variabel yang terakhir adalah insentif, ya. Jadi insentif itu bisa dijadikan perangsang, ya, agar seseorang itu dapat bekerja dengan baik atau dengan maksimal. Atau kondisi yang kedua, jika seseorang nggak tahu nih yang dikerjakan untuk apa sih, tujuannya untuk apa. Nah, insentif bisa dijadikan tujuan, ya. Jadi, saya bekerja untuk apa sih? Untuk dapat insentif, gitu ya. Baik, demikian untuk pemaparan materi di sesi ke-9 atau pertemuan ke-9 terkait dengan motivasi. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Ya, semoga dengan dipaparkannya materi terkait dengan motivasi akan memberikan wawasan Anda terkait dengan bagaimana sih perusahaan atau manajemen memotivasi karyawannya agar dapat memaksimalkan kerjanya. Baik, selanjutnya untuk materi dan tugas, ya, Anda bisa download di link yang tersedia pada Siakat.
Ya, selanjutnya tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Baik, perkuliahan pada kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.